Temani Mega Suara masih di program Badami bersama Desa Membangun Indonesia. Dan sekarang sudah hadir narasumber kita malam hari ini. Ada Ibu Oki. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Panggil Ibu, Teteh atau apa nih Bu? Terserah. Terserah ya? Teteh juga nggak boleh. Teteh boleh Teteh ya. boleh. Kakak aja kakak. Tapi sudah kita kadung tadi nyebutnya Bu Oki ya, jadi lebih Iya, familiar Bu gimana Oki sih? aja. Udah nggak apa-apa. Di profil tadi saya sebutin, betul nggak nih Bu? Sebagai koordinator dari Solusi Store ya? Iya, betul sekali. Itu ceritanya gimana Bu? Ya, Solusi Store itu awalnya itu adalah dimulai dari sebuah workshop pelatihan dari PT Telkom Indonesia ya, yang mana kami dipercaya untuk menjadi penyelenggara acaranya ya. Saat itu kami juga bekerja sama dengan Diskop Dagperin dalam penyelenggaraan acara tersebut, dan alhamdulillah workshop yang berlangsung 2 hari dari tanggal 18 dan 19 Desember 2020 itu berlangsung sukses ya. Nah, kemudian kelanjutan dari acara tersebut dari PT Telkom meminta kepada Bapak Yayat ya untuk melanjutkan program dari padi UMKM yang diusung PT Telkom saat itu. Nah, dari situlah kemudian Pak Yayat itu sebagai founder dari dan pencipta dari Solusi Store itu istilahnya diminta oleh PT Telkom jadikan sebuah komunitas gitu, apa yang sudah dibina ini seperti itu. Berarti awalnya mah waktu sama Telkom di workshop itu padi ya arahannya. Iya, tuh. Padi itu singkatan apa? Pasar digital UMKM. Jadi itu adalah sebuah program atau platform yang dirilis oleh BUMN ya pada saat itu oleh Pak Erick Thohir, yang kemudian disounding ke seluruh Indonesia, yang diutamakan adalah untuk para UMKM, yang mana Kuningan kemudian terpilih menjadi kabupaten pertama yang menjadi binaan PT Telkom ya. Nah, saat itulah kami juga merasa bersyukur sekali ya, kemudian langsung kami juga mengadakan kerjasama untuk mengadakan workshop digital, yang mana hatur nuhun juga atas bantuan Diskop Dagperin waktu itu ya, Bapak Uut, kemudian Pak Ukusmana juga luar biasa banget supportnya gitu loh pada kami saat workshop tersebut gitu loh. Jadi alhamdulillah acara itu dapat berlangsung sukses, dan kemudian impactnya itu adalah sampai kemudian kita diminta oleh PT Telkom untuk mendirikan sebuah komunitas yang lebih masif, yang mana nantinya intinya adalah untuk membantu lebih dalam lagi tentang pemasaran produk para UMKM. Nah, kemudian juga kami sempat ke Jakarta untuk melakukan diskusi langsung dengan direksi Telkom saat itu ya. Nah, Pak Yayat langsung diminta untuk mengkoordinir semuanya dan diminta untuk mengeluarkan sebuah nama yang istilahnya dia punya ruhnya seperti apa gitu ya. Nah, dari hasil sebuah kontemplasi akhirnya Perenungan kontemplasi tingkat tinggi ya. di bawah di bawah Gunung Ciremai. Kemudian ditemukanlah nama Solusi Store. Iya, dan kemudian sempat ada nama lain Bu selain Solusi Store dulu? Jadi, belum? Jadi nggak ada. Beliau tuh dapat dari habis sholat tuh waktu itu ya. Nah, kemudian dapat Solusi Store. Nah, itu tuh kemudian langsung diamini. Oke, katanya, kata direksi Telkomnya waktu itu ya. Jadi oke, langsung diiyahin sama beliau-beliau gitu ya. Pada saat itu ya sudah, akhirnya kemudian ditetapkan nama itu. Nah, dari situ kemudian mulai perencanaan untuk launching ya setelah itu. Nah, pada saat sebelum launching akhirnya sudah karena memang basicnya dari workshop ya 2 hari itu. Nah, banyak kan UMKM yang kemudian ikut pada saat workshop tersebut gitu ya. Sehingga ketika sebelum launching itu bahkan dimulai, sudah banyak yang ikut bergabung dengan kami gitu ya. Karena tahu memang arahannya adalah untuk mengarah kepada sebuah komunitas yang berbasis bisnis seperti itu. Nah, akhirnya ketika kemudian
launching itu kemudian mulai dekat, acaranya kita sudah anggotanya itu sudah lumayan, udah 70-an ya saat itu ya. Banyak. Udah banyak. Nah, saat itu itulah kemudian ditetapkan tanggal 23 Maret ya tahun 2021 untuk diadakan launching besar dari kelahiran dari Solusi Store itu sendiri. Berarti baru di tahun 2021 Maret Iya, itu ya. baru sebenarnya. Wow. Nah, ketika awal dulu pasar digitalnya sendiri, Iya. itu pesertanya cakupan wilayah mana aja? Waktu pasar workshopnya itu sendiri dari waktu itu kami kan meminta bantuan dari Pak Uut ya, dari Diskop Dagperin untuk istilahnya merekrut siapa-siapa aja yang bisa ikut pelatihan itu dari berbagai wilayah sih waktu itu di Kuningan ya, dan dari berbagai komunitas juga saat itu. Jadi ada sekitar 35 sampai 40 UMKM saat itu yang mengikuti pelatihan selama 2 hari tersebut yang diadakan di Gragesangkan. Oh, masih di Kuningan Iya, ya masih di berarti Kuningan, ya. iya. Oke. Ketika pelatihan tersebut belum ada obrolan bakal ada Solusi Store. Apa memang sudah ada? Belum ya? Padi Belum masih sama yang sekali. dibicarain Masih, deh. Iya. masih kita membicarakan padi, jadi belum ada ngarah ke Solusi Store. Justru terbentuknya Solusi Store itu atas permintaan dari PT Telkom ya. Setelah melihat bahwa acara dari workshop itu sangat sukses ya. Iya. Kebetulan saat itu juga kami punya ide untuk melakukan podcast ya. Podcast itu yang kemudian kita share di YouTube ya. Podcast itu berupa wawancara kami dengan Bapak UU Kusmana yang saat itu baru 10 hari menjabat sebagai Kadiskop Dagperin. Tapi luar biasa banget dukungannya Pak UU Kusmana itu terhadap kami gitu ya. Kemudian juga kami juga adakan wawancara dengan direksi Metranet saat itu Bapak Roni Krisna, dan yang hadir juga waktu itu luar biasa Bapak Wabuk juga yang hadir ya, Bapak Rido Suganda juga kami lakukan podcast. Nah dari situ kemudian orang kan jadi kita bisa share ya apa sih gitu ya Pak di UMKM. Dari podcast itulah kemudian kita share ke para komunitas atau para UMKM yang akhirnya mereka tertarik untuk bergabung. Oke. Iya, seperti itu. Kalau kita tarik ke belakang Bu, ide dari UMKM apa namanya Telkom membuat padi pasar digital. Ya. Emang ada masalah apa di UMKM sehingga Telkom menggagas untuk ada pasar digital? Oke, jadi sebenarnya gini, intinya padi UMKM itu digagas oleh BUMN itu adalah sebuah pasar yang mana bayarnya itu adalah BUMN. Yang mana sebelumnya kan kayak marketplace biasa ini kan bayarnya kan bisa orang bebas seperti itu ya. Tapi kemudian Pak Presiden Jokowi mencanangkan bahwa BUMN harus punya porsi pembelanjaan untuk para UMKM. Jadi yang mana biasanya pembelanjaan itu lewat tender ya, kemudian dilakukan harus lewat padi UMKM. Jadi itu adalah sebuah keharusan. Karena apa? Disinilah cara pemerintah untuk meningkatkan pemasaran dari produk UMKM atau penyerapan dari produk UMKM itu sendiri. Dan ini buat saya ini adalah cara yang cerdas ya, cerdas dan solutif dari pemerintah sehingga kinerja dari UMKM itu sendiri tentunya akan sangat terbantu dengan para bayarnya itu yang terdiri dari korporasi dan BUMN itu sendiri. Iya, itu sangat-sangat mensupport sekali ya Iya, pelaku UMKM khususnya tentunya. Sangat-sangat. Salah satu keberpihakan negara atau ini berarti sekali. ke UMKM itu lewat itu ya Bu ya? Iya, Padi lewat itu ya? Padi UMKM Nah, seperti itu. tapi kenyataan di lapangan apakah emang sudah bisa nih UMKM bermain atau dibeli atau bermitra dengan BUMN, atau harus ada solusi lain atau ada jalan lain dulu sebelum ke sana? Kebetulan kalau kita di Padi UMKM juga alhamdulillah ada pembelanjaan yang cukup signifikan seperti itu ya. Jadi biasanya sih dari Telkom itu ya, karena kita dibina oleh Telkom ya, mereka memberikan ke kita semacam
sebuah schedule pembelanjaan ya. Biasanya untuk bulan ini pembelanjaan dari BUMN yang diperlukan adalah misalnya ATK, kemudian ini Oke. seperti itu loh, berapa persen seperti itu. Nah kemudian ada juga pembelanjaan misalnya kayak produk jasa, renovasi, konstruksi seperti itu. Jadi kalau untuk snack itu sendiri lakunya dia untuk dia kebutuhan-kebutuhan pada saat Lebaran seperti itu ya, itu lumayan gitu loh ininya gitu. Dan kemudian snack dan catering juga kan diperlukan kayak misalnya untuk Ada rapat event-event ya, atau betul. event seperti itu. Jadi intinya sekarang ini BUMN memang diharuskan untuk langsung lewat ke pada UMKM karena itu mengkat dari sistem tender. Betul. Kadang kalau sistem tender kan kita bisa cheating apa gimana gitu ya. Jadi kalau ini tuh kan enggak. Jadi benar-benar proses belanja atau istilahnya semuanya terdata dengan jelas dan bisa diverifikasi seperti itu dan kemudian bisa menjadi bukti untuk akuntansi mereka Betul. juga seperti itu. Ya. Ibaratnya kayak secara sederhana tuh kayak konsep koperasi ya, dari anggota untuk Iya, anggota lagi gitu seperti kan. itu. Seperti itu. Iya. Dan malam hari ini juga lagi simak nih, ada Kang Erik di Cerendang nih. Katanya salam buat Bu Oki, kalau bisa lagu Reza Artamevia katanya. Kok ini jadi minta lagu? Kok jadi Jadi minta request lagu ya kayaknya. Kalau request lagu harus ke sini orangnya ya. Tahu-tahuan aja ini dari mana? Kalau ditanya tanggal berapa hari jadi atau hari lahir dari Solusi Store, berarti tanggal Tanggal Maret 23 Maret 2021 ya. 23 Iya, Maret seperti 2021. itu. Oke. Kalau sekretariatnya di mana, Bu? Sekretariatnya masih di Cikaso ya. Saat ini kami sedang perencanaan untuk sekretariat yang lebih masif dan besar. Kebetulan juga ada beberapa tim yang akan masuk juga ke kami ya, terutama dari para milenial yang akan menjadi backup kami juga untuk menjalankan pemasaran yang lebih masif. Oke. Jadi itu masih dalam tahap yang kita sedang susun ya, dan mudah-mudahan dalam tempo waktu dekat ini kita akan adakan launching lagi gitu loh, untuk Oke. Bisa dibilang berarti baru lahir ya dari 2 Maret 2001, baru sekarang beberapa sudah bulan. banyak gerakan-gerakan dan banyak juga kiprah yang saya dengar dari Teh Dewi, dari Deki tentang Oh, Solusi gitu ya. Store nih. Ya, iya. Alhamdulillah. Iya, jadi kebetulan memang karena insya Allah saya dibantu dengan Pak Yayat yang sangat konsisten ya. Setiap harinya benar-benar beliau ini sangat care gitu ya dengan apa yang menjadi movement atau kemajuan dari Solusi Stores itu sendiri. Jadi mungkin fokus inilah yang menyebabkan kinerja kita nggak pernah bisa berhenti gitu loh. Karena kalau misalnya kita fokus setiap hari selalu ada yang terpikirkan untuk dikerjakan, intinya seperti itu. Betul. Iya kan. Nah, berbicara mengenai Solusi Store berarti secara sederhana merupakan wadah ya, bisa dikatakan wadah untuk para Iya. UMKM yang ada di Kuningan. Iya. Sampai sekarang nih UMKM yang ada di Kuningan, katakanlah kalau berbicara jumlah udah berapa unit, Binaan. kemudian secara persyaratan apa aja nih buat para UMKM yang juga pengen mungkin bergabung di Solusi Solusi Store. Store. Iya. Saat ini yang saya ketahui dari Kadiskop Dakperin ada sekitar 12 ya komunitas UMKM besar yang ada di Kabupaten Kuningan. Insya Allah semuanya bagus ya, semuanya juga sangat-sangat mendukung pergerakan UMKM. Jadi Solusi Store itu bukan satu-satunya, tapi kami juga punya sistem yang berbeda masing-masingnya, dan saya yakin semuanya juga punya program yang sangat baik seperti itu ya. Dan secara apple to apple mungkin kami tidak bisa dibandingkan seperti itu ya. Jadi kalau buat kami sendiri bergabung dengan Solusi Store itu juga sangat mudah ya. Tapi biasanya kami akan melakukan kurasi dulu produknya seperti apa ya. Oke. Apakah dia sudah punya legalitas atau belum. Kemudian juga packagingnya masih sederhana ataukah sudah tertata seperti itu. Kemudian juga apakah dia sudah pernah melakukan pelatihan apa seperti itu ya. Nah biasanya kemudian dari situ baru kita lakukan untuk pendataan
Pendataan itu kenapa itu yang buat kami itu adalah hal yang sangat penting ya, karena ini terkait dengan manajemen ya dari solusi store itu sendiri. Jadi kami dalam pendataan ini kami masing-masing dari UMKM kami ini punya ID card ya, kemudian kita juga punya uniform yang khusus gitu untuk itu. Kemudian juga kita juga punya katalog yang mana katalog ini juga benar-benar didedikasikan untuk mereka gitu, untuk mempresentasikan produk-produk terbaik mereka seperti itu. Makanya itu kami juga sangat care tentang bagaimana dari bentuk atau tampilan dari produk mereka itu sendiri. Namun juga tidak terlepas tentunya dari kualitas rasa ya, itu juga diutamakan banget seperti itu. Kalau ketika kurasi tadi yang dikatakan Ibu ada UMKM yang belum memadai atau belum masuk standar, Solusi Store ada nggak penetrasi ke UMKM tersebut untuk naikin? Oh sangat. Gimana? Jadi biasanya kita melakukan sebuah pertemuan ya, kami biasanya keliling tuh seperti itu. Jadi kamu masih kekurangannya seperti apa. Nah, kemudian dari sini kita kolek, kita berikan saran. Kemudian kita lakukan pemotretan dulu ke produknya mereka. Kemudian kita lakukan revisi apa-apa aja yang harus mereka perbaiki. Nah, kita juga melakukan semacam workshop ya. Workshop untuk packaging seperti itu yang pernah kita lakukan ya. Cuma karena memang kemarin ini kan pandemi lumayan panjang dan masif ya, jadi sempat terputus tuh. Jadi agak-agak kita harus ngedatengin lagi satu persatu orang untuk kita lakukan pengarahan tentang perbaikan produk dan packaging mereka seperti itu. Dan ini sudah mulai kita lakukan dalam minggu-minggu kemarin sih. Udah mulai kita lakukan lagi. Berarti tidak hanya beli, tidak hanya udah tahu standar seperti ini, ketika ada yang di bawah standar pun dibantu untuk naik ya. Sangat. Jadi dan mereka rata-rata sangat mau berubah dan mereka rata-rata sangat mendengarkan. Biasanya ya para UMKM yang baru yang malah belum terpoles ini, mereka sangat aware gitu loh, sangat mendengarkan apa yang menjadi saran kita gitu ya. Dan mereka sangat ingin benar-benar produk mereka itu masuk ke standar kita seperti itu, sehingga progres perbaikannya pun mereka lakukan dengan penuh antusias. Intinya seperti itu sih yang kita temuin seperti itu. Jadi kalau kami ini pada intinya lebih kepada sentuhan pribadi langsung ke mereka gitu ya. Kita datangi, kemudian kita lihat produk mereka, kemudian workshop mereka seperti apa sih, dapurnya mereka seperti apa sih, sesederhana mungkin juga nggak apa-apa gitu ya. Toh semuanya masih berproses ya. Tapi kemudian dari situ mereka juga kita arahkan gitu loh, bahwa kamu ini produknya sebaiknya jangan kayak gini, jangan di staples apa kayak gimana kayak gitu ya. Masih banyak pakai lilin Bu ya. Modal Pakai lilin. dikit gitu. Iya. Kalau gitu. tampilan digitalnya sendiri, Solusi Store itu berarti kayak semacam marketplace yang memajangkan foto-foto produk berarti iya, ya, Bu ya? betul sekali seperti itu ya. Jadi saya juga perlu memberitahukan bahwa saat ini juga selain di Padi UMKM juga ya, sebagai platform dari BUMN, kami juga bekerja sama saat ini dengan SPKN, yaitu dia mengusung, dia adalah creator dari platform Siplah yang saat ini sedang memang diusulkan oleh sekolah ya. Jadi mereka bayarnya adalah sekolah-sekolah. Nah, saat ini kita sudah bekerja sama dengan Siplah juga gitu loh. Alhamdulillah. Nah, untuk yang Siplah ini malah sebenarnya lebih dekat lagi ya, karena kita sudah punya tim marketing juga yang untuk keliling di 32 kecamatan, di sekolah-sekolah di 32 kecamatan untuk
mempromosikan produk-produk yang sudah kita posting di Siplah itu sendiri seperti itu. Oh, Jadi oke. intinya gini, jadi ini kayak apa ya, digital marketing tapi setengah offline juga gitu loh. Jadi Karena langsung turun jual ya. dedet, jual dedet istilahnya, jual dedet ke sekolah. Jadi gini, tim kita nih ngerambah nih gitu ya ke 32, kan ada beberapa tim gitu ya. Nah mereka nih nanti nih Bu, jadi ngarahinnya ke solusi aja nih Bu, beli ininya kayak gitu ya. Iya. Buat kita harus ya kayak gitu ya. Jadi istilahnya kan kalau nggak kayak gitu, kalau tidak diserap sama UMKM Kuningan itu sendiri ya, sekolah-sekolah gitu ya, oleh siapa lagi gitu loh ya kan. Jadi justru dengan adanya Siplah ini dan kebetulan kita juga punya ada tim yang siap membantu dari SPKN untuk terjun langsung ke sekolahnya mempromosikan. So what? Kenapa enggak, kan Ya. asik juga gitu loh. Berarti semakin banyak cakupan areanya, para UMKM juga bakal semakin yakin ya bahwa produk mereka tuh bakal lebih berpeluang di luar bakal sana. berpeluang untuk terserap. Dan Iya. satu lagi, kalau di Siplah itu memang banyak kayak yang diperlukan justru produk catering ya, catering, nasi kotak, terus snack-snack, karena kan rata-rata sekolah kan kebutuhannya itu ya. Iya. Terus kemudian juga peralatan antiseptik kayak karbol, kemudian ya peralatan sekolah lah, sapu lah, Betul. apalah kayak gitu loh. Intinya. Jadi bukan cuman makanan dan minuman, tapi produk-produk aircraft, jasa, pertukangan, renovasi bahkan sangat-sangat dibutuhkan seperti itu. Banyak ya. Banyak.